Terima kasih Mbak Raga. Selamat sore pemirsa Pas FM. Kita sore ini ingin lanjut di episode ngobrol-ngobrol politik. Bersama kita ada Kang Usep S. Ahyar. Selamat sore Kang Usep S. Ahyar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, jadi masuk dunia menjelang tahun politik ya. Di 2024 adalah tahun politik bagi Indonesia ini. Selalu bicara tentang buhir. Kalau udah bicara tentang pilkada, pileg, siapa sih buhirnya? Artinya ada kecenderungan bahwa ternyata masyarakat ini terjadi perubahan, pergeseran. Kalau bicaranya awalnya politik adalah bicara tentang ideologi semata, sekarang ini sudah ada tren orang mengukur-ngukur tentang, waduh, kira-kira biaya politiknya akan seperti apa. Biaya politik ternyata tidak sekedar biaya politik, tapi ada tendensi seperti money politik. Nah, mungkin kita akan bahas itu Kang Usep. Kira-kira seperti apa sih tren yang ada saat ini, atau idealnya seperti apa demokrasi untuk Indonesia ini? Yo Kang Usep. Ya, terima kasih. Saya kira demokrasi itu kan sebenarnya sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang memang dikehendaki oleh rakyat. Jadi demokrasi itu yang berdaulat adalah rakyat gitu, bukan siapa-siapa, bukan uang, bukan elit gitu. Nah, selama ini itu yang kemudian seringkali menjadi problem dari demokrasi itu yang disebut oligarki gitu, sebagaimana tema tadi gitu. Nah, oligarki itu sebenarnya apa gitu ya, untuk memahami terlebih dahulu apa itu oligarki gitu dalam demokrasi. Berbahayakah? Apakah ini sistem yang baru atau bukan? Jadi oligarki itu secara sederhana itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh sebagian kecil elit ya. Jadi kelompok yang memang dipadukan oleh kepentingan. Dalam konteks pemerintahan elit itu sebenarnya bukan hanya oligarki, ada yang disebut dengan aristokrasi atau plutokrasi gitu ya. Kalau aristokrasi itu kekuasaan atau sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh para bangsawan. Lalu kemudian regenerasinya itu dengan melakukan pewarisan. Tapi kalau oligarki itu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang, atau bahasa lain sebenarnya orang-orang kaya di situ. Jadi orang-orang atau satu sistem yang bisa memadukan antara kekayaan dengan politik birokrasi gitu. Bahasa lain oleh Aristoteles disebut rule by the rich gitu ya. Jadi pemerintahan atau undang-undang, aturan pemerintahan dibuat oleh orang-orang kaya. Nah, di Indonesia itu ada kecenderungan seperti itu. Demokrasi dibajak oleh segelintir orang, walaupun mungkin secara sistem politik dalam konteks pemilu itu kelihatannya rakyat diminta untuk memilih, tapi ada yang mengendalikan di luar itu yang tidak terlihat ya, atau kelompok-kelompok yang misalnya dalam konteks demokrasi itu selalu misalnya rakyat di ujungnya untuk memilihnya saja, tapi calon-calonnya itu terlebih dahulu diseleksi oleh para orang-orang super kaya gitu. Dan ini menurut saya menjadi tidak sehat dalam konteks demokrasi gitu ya, karena memang itu tidak akan terjadi yang namanya demokrasi yang sejati, atau demokrasi yang memang betul-betul secara substansial terjadi. Sehingga kalau demokrasinya baik gitu, itu akan terpilih orang-orang yang memang mewakili rakyat yang didasarkan pada persoalan-persoalan aspirasi ya, visi misi, rasionalitas dan kompetensi dari calon-calon itu. Tapi yang terjadi sekarang seperti tadi Mas Cahyo katakan, yang terjadi adalah kuasa uang dalam konteks pemilu ini, karena memang akhirnya itu tidak terjadi yang namanya perdebatan gagasan dalam konteks di masyarakat gitu.
Itu yang yang kemudian menjadi persoalan dalam konteks demokrasi, dalam konteks demokrasi ya, sehingga demokrasi itu bisa dikatakan itu sekarang penguasanya atau yang terpilih misalnya di DPR RI itu kalau kita lihat ya, yang periode 2019-2024 itu hampir 50% itu pengusaha, yaitu yang duduk di sana. Padahal struktur dari penduduk kita itu tidak seperti itu. Struktur penduduk kita itu kan dari sisi pekerjaan itu lebih banyak petani, lalu kemudian buruh atau profesi-profesi lain yang memang ada ya, tapi kemudian dari sisi keterwakilan itu tidak ada. Nah, memang sistemnya, misalnya sistem yang ada secara prosedural itu sistem pemilu yang semua orang bisa mengakses itu. Tapi kemudian pada kenyataannya, pada konsep di lapangan dalam konteks pemilu atau mengisi jabatan-jabatan dalam pemilu itu lebih banyak yang berduit, yang lebih menguasai itu, atau yang pro terhadap duit, atau dibackingi oleh orang yang punya duit itu, atau yang disebut kita oligarki lah sebenarnya. Ya betul Mas. Jadi kan gini Kang Sep, kalau bicara tentang struktur masyarakat, ya memang masyarakatnya memang beragam, mayoritas mungkin masih petani juga kan, itu nelayan. Artinya kalau bicara tentang penguasaan ekonomi, sumber daya ekonomi, ya kita tahu di Indonesia 20% itu dikuasai oleh segelintir. 80% itu hanya dikuasai oleh, nggak sampai 20% lah gitu lah. Mungkin lah 20-an ribu orang gitu. Artinya bahwa demokrasi kita ini yang sebenarnya tadi Kang Sep katakan sistemnya dibangun secara elektoral tergantung pada suara, dan tapi kemudian mulai terkapitalisasi, siapa yang punya duit, siapa yang bisa mempengaruhi orang. Itu ada dua hal, saya lihat dua hal. Pertama kaitannya dengan penggiringan popularitas, yang kedua terkait dengan transaksional. Seperti itu Kang Sep ya? Kira-kira seperti itu ya? Jadi ya. Nah, kalau melihat struktur, sebenarnya dari dulu juga struktur struktur di masyarakat itu kalau dibedakan secara ekonomi memang ada stratifikasi ya dari dulu sampai hari ini. Tapi di alam demokrasi itu anehnya itu kesenjangannya itu semakin stratifikasinya itu semakin senjang. Dulu ada data ya, zaman Yunani itu yang demokrasi itu kemudian berkembang, itu 500 anggota parlemen itu kalau dibandingkan itu setara dengan 10.000 kekayaan dari penduduk kota Athena itu gitu. Lalu kemudian di Amerika gitu ya, atau di tempat demokrasi itu berkembang itu semakin kemari itu 500 anggota parlemen itu setara kekayaannya dengan 20.000. Nah, di Indonesia sekarang misalnya di alam demokrasi itu kalau dihitung 50 orang terkaya ya, kalau disatukan kekayaannya itu setara dengan 630.000 orang. Jadi sesungguhnya sesungguhnya kan demokrasi itu sebenarnya ingin mengubah cara atau sistem pemerintahan itu yang tadinya dikuasai oleh elit-elit politik saja, elit-elit di masyarakat, tidak hanya elit-elit dalam konteks ekonomi, tapi juga elit-elit politik gitu. Kan elit itu banyak ya. Kalau dalam konteks aristokrasi itu bangsawan ya, orang yang punya keturunan, siapa yang punya keturunan dari bangsawan dialah yang berkuasa. Tapi kalau dalam konteks oligarki itu sebenarnya elit yang ekonomi yang menguasai sistem pemerintahan. Nah, sesungguhnya kalau dalam konteks demokrasi, aristokrasi dan oligarki itu sesungguhnya harusnya tidak ada gitu. Karena pemerintahan kedaulatan dipegang oleh rakyat. Itu sesungguhnya demokrasi itu adalah sistem yang ingin melawan ya konsep-konsep aristokrasi dan oligarki yang dahulu itu dibenarkan dan ada sistemnya dilegalkan dalam beberapa negara itu. Tapi sekarang ini gitu ya, kemudian beberapa
negara, hampir 164 negara di dunia ini, hampir mayoritas hampir seluruhnya bahkan itu mengaku bahwa negaranya adalah negara demokrasi. Tapi pertanyaannya, kenapa elit-elit ini ya yang tetap menguasai dalam sistem manapun? Dia dalam sistem otoriter dia juga menguasai gitulah. Lalu kemudian dalam sistem demokrasi juga menguasai, apalagi dalam sistem-sistem yang dulu aristokrasi, dalam sistem oligarki. Nah, di mana sesungguhnya ada persoalan ya dalam konteks demokrasi itu ternyata memang dalam konteks partai politik itu mereka bersatu ya, menyatukan antara orang kaya ini menyatukan dengan politik birokrasi, sehingga aturan-aturan main, undang-undang itu lebih menguntungkan pada pihak-pihak yang punya kekayaan banyak itu gitu. Nah, sekarang ini ya kemudian dalam konteks pemilu misalnya itu juga kan begitu. Mereka tidak kemudian langsung misalnya menguasai masyarakat secara umum ya, tapi kemudian dia memegang kepalanya gitu ya. Dalam konteks ini adalah calon-calon yang memang diusung itu adalah orang-orang yang punya komitmen yang jelas dengan para orang-orang super kaya itu ya. Kita dulu sering kenal ada 9 naga, lalu kemudian itu real dalam konteks politik kita, tapi mereka tidak beroperasi di permukaan, dia lebih banyak beroperasi atau dalam menominasi calon-calon itu gitu ya, sehingga berakibat juga pada kontestasi pemilihan kita gitu ya di masyarakat secara umum ya. Ya, jadi kan ini kan yang terjadi di masyarakat, saya mengamatinya makin kesini semakin semakin jauh dari tujuan reformasi. Kalau kita mereview reformasi 98 itu kan yang kita isukan adalah reformasi ekonomi. Awal-awal kan dari itu, jadi bicara tentang keadilan sosial, bagaimana kemudian kekayaan sumber daya alam bangsa ini bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat bangsa ini lah. Saat ini kan kemudian sepertinya semakin menjauh ketika kemudian bahwa sumber-sumber itu dikuasai oleh beberapa pihak dan itu terlegitimasi dengan perundangan yang ada gitu loh. Ya ini barangkali kan pada satu sisi kan bahwa apa yang terjadi di negeri ini sah karena kemudian disetujui oleh rakyatnya melalui pemilu, melalui mekanisme pemilu. Karena kemudian pemilu menjadi sarana legitimasi atas kekuasaan itu, walaupun kemudian kekuasaan itu diperoleh dengan cara yang transaksional tadi. Walaupun kemudian kita ada gerakan-gerakan coba politik akal sehat dan sebagainya, tapi faktanya makin kesini sepertinya makin susah orang-orang yang tidak berduit bisa masuk pada gelanggang politik, ataupun orang-orang yang tidak populis bisa masuk pada jalur-jalur kekuasaan dalam pengertian masuk di legislatif kan. Nah ini saya kira kondisi yang kontradiktif ya dengan tujuan dari bernegara ini. Kalau kemudian konteksnya tadi adalah kemakmuran dan kesejahteraan bersama jalan sosial. Nah, apakah ini hal yang lumrah sih Kang Usep seperti ini? Yang keliru tuh di mananya masyarakatnya yang tidak pinter kan makin kesini kan makin pinter, pendidikan makin tinggi kan loh. Tapi kenapa seperti ini menurut? Ya itu kan sebenarnya dibangun oleh banyak faktor Mas. Jadi tidak satu saya kira penunjangnya. Memang pada reformasi itu kan kekuasaan oligarkis. Soeharto itu tumbang kemudian ya, dengan berbagai tuntutan-tuntutan itu gitu. Tapi kan elit-elit atau orang-orang oligarkis itu juga kan pandai memanfaatkan momentum dan memanfaatkan sistem, sehingga sistem apapun ya yang berjalan mereka bisa tetap eksis gitu ya. Nah, dalam konteks otoriter jelas ya dulu kepalanya atau pusatnya itu Pak
Pak Presiden Soeharto. Dia mengendalikan berbagai pengusaha, berbagai oligarki itu yang kemudian dia membagi-bagi kekayaan banyak ya, konsesi hutan, tanah, air ya, mineral dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka juga ada dikalahkan itu dengan mobilisasi dari masyarakat gitu ya waktu itu. Tapi kemudian ya masyarakat itu pada zaman reformasi itu pasca reformasi itu tidak melakukan atau menguasai sistem ya, dalam konteks di DPR diisi oleh orang-orang yang memang secara punya latar belakang mereka juga penguasa zaman Orde Baru, lalu kemudian bahkan setelah reformasi mereka teriak reformasi juga seperti masyarakat pada umumnya gitu. Itu kan persoalan. Akhirnya sistem yang dibangun itu juga ya waktu itu ya ada kekosongan transisi dan lain sebagainya, itu tidak begitu banyak dilakukan, terutama sistem ekonomi ya, dan yang mengarah pada keadilan sosial gitu. Nah, dalam konteks politik memang misalnya kebebasan bersuara, berserikat, memang pasca reformasi itu diberikan diberikan arena yang cukup gitu dengan adanya pemilu yang rutin dilakukan gitu. Tapi kemudian itu kalau dilihat lebih dalam lagi gitu, konsesi-konsesi politik itu lebih sporadis lagi ya. Kalau dulu misalnya ada yang pusat sebagai oligark yang pusatnya ya sebagai pembagi yang melakukan membikin aturan main ya secara kelompok itu ya, itu berpusat pada Cendana gitu. Tapi kemudian setelah Orde Baru setelah reformasi itu juga beroperasi di mana-mana gitu ya, termasuk di daerah-daerah gitu. Ya, jadi itu pasca reformasi itu kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang seharusnya menjaga demokrasi itu dengan baik ya, lebih substantif, itu juga tidak terkonsolidasi dengan baik ya. Lalu kemudian mereka masuk dalam konteks penyelenggara yang lebih banyak disibukkan pada persoalan-persoalan demokrasi yang lebih formal gitu, prosedur demokrasi. Sementara masyarakatnya tidak ada yang melakukan pendidikan politik di situ gitu. Adanya bagaimana mereka masuk ke kekuasaan itu yang disangkanya kekuasaan itu atau struktur itu akan mengubah semuanya, termasuk keadilan sosial dalam konteks ini gitu. Tapi di luar itu tidak ada yang jaga, hanya 1-2 gitu ya masyarakat sipil itu. Karena dalam konteks demokrasi itu akan lengkap gitu jika ada yang melakukan kontrol di luar. Jadi tidak hanya orang yang masuk dalam parlemen, dalam struktur semuanya, di eksekutif, yudikatif atau legislatif, tidak hanya unsur-unsur itu, pilar demokrasi itu, tapi juga ada kekuatan masyarakat sipil yang terus-menerus mengontrolnya gitu loh. Apalagi misalnya dalam konteks legislatif dan eksekutif hari ini seperti terkonsolidasi karena semuanya itu sudah dipilih sebelum masyarakat memilihnya, didominasikan oleh partai politik, yang partai politik itu di dalamnya adalah orang-orang yang kaya yang memang berkepentingan untuk mempertahankan status kekayaannya itu gitu. Jadi masyarakat sebenarnya diberikan kesempatan di ujung gitu loh. Jadi kelihatan demokratis, masyarakat boleh memilih, tapi masyarakat memilih orang-orang yang sudah terpilih terlebih dahulu oleh kelompok-kelompok yang sama kepentingannya, yaitu mempertahankan kekayaannya itu. Even ada alternatif pilihan lain pun juga bukan sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk memilihnya gitu ya. Karena kan politik kan opini ya. Politik opini, bagaimana membangun opini, seperti itu ya yang terjadi itu. Jadi kalaupun kemudian ada alternatif pilihan, tapi dia tidak bisa mengopinikan sebagai suatu pilihan yang lebih baik, akhirnya tidak dipilih juga gitu. Iya, karena memang
apa ya, opini itu membangun opini, salah satu opini ya, salah satu oligarki itu kan juga menguasai media gitu. Jadi menguasai opini, media itu menguasai opini gitu. Lalu kemudian dengan opini itu kan tidak sedikit yang harus dikeluarkan gitu. Jadi tidak bisa instan juga gitu ya. Seperti caleg-caleg ya yang sekarang mungkin ya sebenarnya sebagai pelengkap penderita misalnya masuk di nomor sekian untuk melengkapi secara administratif bahwa ada caleg yang diajukan oleh partai politik. Tapi dia mungkin ya membangunnya itu hanya sebulan 2 bulan. Padahal yang disiapkan oleh oligarki itu, sebut saja oligarki gitu, itu sudah bertahun-tahun. Dia secara opini sudah dibangun, lalu kemudian juga secara tampilan, visi misi. Jadi melakukan program-program yang populis, mereka itu melakukan riset dan lain sebagainya sehingga memang disukai oleh rakyat gitu loh. Jadi itu yang kemudian yang seringkali kita itu tidak mempersiapkan ya sebagai misalnya masyarakat sipil, seringkali untuk melawan itu kan harus kerja yang agak lama sehingga persiapan itu juga harus persiapan yang lebih lama sehingga akan mampu gitu ya sedikit banyak mengurangi dominasi dari oligarki. Ya, Kang Usep, luar biasa nih obrolan kita lebih bicara tentang demokrasi dan oligarki ini. Satu kadang-kadang bermimpi ya. Sayangnya kita itu tidak lahir di zaman ini ya Mbak Raka ya, zaman kemerdekaan. Dulu kan kita bayangin masa itu kan lahir politisi-politisi yang memang hadir bukan dari kelompok-kelompok kaya saja itu loh. Ya, jadi ada Soekarno, dan teman-temannya waktu itulah. Itu kan bukan dilahirkan oleh kelompok oligarki, bisa ada. Nah, kalau sekarang kan sepertinya ada kawan saya yang di politisi, dia juga vulgar mengatakan bullshit kalau mendapatkan kekuasaan atau bisa dipilih jadi legislatif itu tanpa keluar duit dengan membagi-bagi duit itu. Bullshit ya. Nah, ini kan suatu realitas yang memang sepertinya sudah seperti itulah adanya itulah. Nah ini saya kira satu yang kalau bicara tentang tujuan negara ini ada kan rasanya kok bicara tentang keadilan sosial akhirnya menjadi suatu yang semu ya kan gitu mungkin ini nanti harus kita tuntaskan lagi Kang Usep. Tapi lo ngomongin politik terus kayaknya harus rileks aja Mbak Raka, harus putar musik dulu nih Mbak Raka. Baik. Nah untuk saat ini Sobat Pas, nanti kita akan kembali lagi bersama Bapak Usep S. Ahyar selaku pakar politik dan juga peneliti senior Populi yang akan dipandu juga ini bersama dengan Bapak Cahyo Hendro Atmoko selaku host. Nanti kita akan kembali lagi Sobat Pas di Ngobrol Politik di Ngepas Sore. 105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Masih bersama saya Rana Kabani, Sobat Pas, dan tentunya bersama Bapak Usep S. Ahyar dan Bapak Cahyo. Dilanjut Bapak, silahkan. Terima kasih Mbak Rana. Iya, Kang Usep, kita ngobrol lagi nih setelah kita dengerin musik tadi, lebih rileks gitu. Ya tadi Kang Usep tadi saya bilang, waduh kayaknya kok seperti utopia untuk melahirkan kembali tokoh-tokoh politik atau penegarawan dari partai-partai atau sistem demokrasi atau sistem politik yang ada saat ini kan sepertinya kok berat loh. Sebenarnya siapa sih yang merusak kondisi ini atau ini termasuk rusak nggak sih Kang Usep seperti ini, realitas seperti ini? Ya ini kan persoalan akhirnya yang membuat kesenjangan semakin lebar gitu Mas. Sebenarnya struktur atau piramida masyarakat itu kalau didasarkan pada ekonomi ya di mana-mana juga atau dari dulu juga ada yang kaya, lalu kemudian ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Yang kaya juga mungkin ada yang super kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Itu dari dulu sampai hari ini gitu. Nah, bahkan sekarang zaman demokrasi itu
seperti saya katakan tadi, itu di dunia itu di semua di dunia itu juga punya gejala yang sama. Di dunia ini hanya 1% itu menguasai 50-an kekayaan di dunia ini, di bumi ini, gitu. Nah, sebenarnya kan yang kita kritik itu agar bukan menjadi sama semuanya kekayaannya sama, nggak bisa, nggak begitu juga. Tapi elit ini jangan jangan serakah gitu, atau bersikap adil lah gitu. Dulu elit sistem pemerintahan yang dikuasai elit itu ya pernah dilegalkan sekali lagi gitu. Ya, zaman aristokrasi atau zaman oligarki itu pernah dilegalkan dan menjadi sistem, dilegalkan itu menjadi sistem cara atau metode untuk memilih pemimpin, ya, tidak dengan demokrasi. Bahkan zaman dulu yang namanya demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang tidak baik gitu. Nah, tapi kan dunia itu berubah gitu, sehingga hari ini kekuasaan di tangan elit, ya, di tangan sekelompok orang yang disatukan dengan berbagai kepentingan, ya, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Oleh sebagian elit itu dikritik habis-habisan, maka lahirlah sistem yang namanya demokrasi, agar kekuasaan itu atau kedaulatannya itu ada di tangan orang banyak, bukan hanya elit saja gitu. Tapi ini elit-elit yang punya kekayaan banyak itu juga berkepentingan untuk mempertahankan kekayaannya, ya, itu juga bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan sistem. Ternyata dalam demokrasi itu juga terjadi gitu, penguasaan itu terjadi. Nah, memang orang-orang super kaya itu ya, kalau ditanya siapa, saya kira ya kita lihat dia adalah orang yang sangat berpengaruh, bahkan tidak selalu muncul di permukaan. Bahkan di Amerika atau di luar negeri itu gejalanya orang-orang yang super kaya itu tidak mau memegang jabatan tertentu, karena itu akan menjadi dari objek kritik dari masyarakat sipil, karena dalam pemerintahan demokrasi itu tidak boleh elit ini yang menguasai penuh pemerintahan, harus berbagi. Lalu kemudian juga mereka itu juga menguasai media gitu, sekali lagi gitu, ya. Lalu kemudian menjadikan orang-orang yang memegang jabatan-jabatan politik itu mensponsori itu gitu, sehingga mereka pengaruhnya itu luar biasa di segala lini itu. Nah, itu gejala-gejala itu kan ada ya di masyarakat, sehingga ini kan yang menjadi kurang baik gitu, ya, sehingga kesempatan itu tidak menjadi terbuka ke semua orang, ya. Kalau demokrasi itu semua masyarakat itu mempunyai kesempatan yang sama, seperti prinsip POP itu, one person, one food, one value gitu, ya. Jadi satu orang profesor itu sama dengan suaranya itu sama, nilainya itu sama dengan seorang, mohon maaf ya, seorang mahasiswa atau yang lainnya gitu. Nah, lalu kemudian juga dia, semua orang juga punya kesempatan yang sama untuk dipilih mengisi jabatan-jabatan tertentu. Ini kan akhirnya dengan sistem politik yang seperti ini, ya, atau sistem yang dibikin oleh orang-orang yang berkepentingan itu dibikin sedemikian rupa. Filternya misalnya mereka menguasai partai politik, bahkan membikin partai politik gitu, ya. Nah, itu dibikin sedemikian rupa agar mereka tetap berkuasa di partai itu, sehingga bisa memfilter siapapun yang akan dipilih oleh masyarakat. Jadi sebelum diserahkan ke masyarakat, silakan nih pilih, tapi terlebih dahulu dipilter oleh kekuasaan itu, ya, dalam konteks ini partai politik misalnya gitu, ya. Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Akhirnya masyarakat di ujung, ya, diberikan kesempatan di ujung. Itulah yang kemudian sering kita lihat
dinilai bahwa ya demokrasinya sudah berjalan karena masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih, ya. Bahkan pemilunya itu dilaksanakan per 5 tahun rutin loh gitu. Jadi demokrasi di Indonesia itu adalah sudah baik gitu ya. Ya, tapi kan demokrasi itu atau pemilu itu tidak hanya tujuannya, persoalannya memilih orang saja, tapi juga misalnya ada impactnya terhadap kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kesenjangan semakin berkurang. Ini kan persoalan. Survei kami itu ya, di beberapa bulan yang lalu melihat bahwa misalnya ketika kita bertanya di antara sila yang 5 itu, ya sila mana yang masih belum tercapai atau dirasakan sangat kurang kondisi idealnya itu ternyata sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena memang faktanya ya kesenjangan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu loh ya. Ya itu tadi, DPR dikuasai hampir setengahnya oleh pengusaha, lalu kemudian setengah atau 50% dari daftar orang-orang terkaya di Indonesia itu kalau dibanding dengan masyarakat itu, dengan masyarakat terbawah seperti 630-an ribuan gitu ya, sama dengan kekayaan 630.000, hanya 50 pegang 50 KTP orang terkaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan itu. Jadi betapa senjangnya luar biasa gitu. Lalu kemudian tingkat angka pendidikan ya itu juga belum rata gitu. Lalu kemudian kesejahteraan, akses terhadap sumber daya, akses terhadap air bersih, akses terhadap fasilitas-fasilitas itu juga kesehatan. Antara satu dengan yang lainnya itu masih senjang gitu. Itu yang kemudian dalam konteks demokrasi itu juga hal yang harusnya menjadi perhatian, dan itu yang lebih substansial gitu ya. Ini kan prosedur itu bukan berarti tidak baik ya. Itu harus dicerminkan, prosedur itu harus mencerminkan dari substansi demokrasi gitu. Tujuan-tujuan dasar dari demokrasi itu. Kenapa demokrasi itu menjadi sistem yang dipilih? Itu karena untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, persatuan gitu ya. Nah, itu. Tapi kan gini, Kang Usep, jangan hanya prosedur saja. Betul. Satu sisi tadi kan survei tadi kan memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat merasakan pasal sila kelima tentang keadilan sosial itu yang belum dirasakan. Tapi pada sisi lain kan masyarakat juga kadang-kadang lupa, atau mungkin yang terjadi tidak ada ini ya di antara partai para kontestan pemilu ini yang kemudian mengadu gagasan bagaimana mewujudkan keadilan itu, bagaimana ya semacam ya adu ide, adu gagasan. Tapi yang terjadi kan masyarakat ya tadi kembali ke kondisi yang sangat pragmatis. Siapa ngasih berapa itu yang saya pilih, bukan siapa yang akan mencita-citakan apa atau yang menjanjikan bentuk apa, tidak lagi ke situ gitu loh. Yang terjadi ya akhirnya tadi transaksional tadi yang menurut saya memang sangat jauh dari dari kondisi untuk bisa mewujudkan ini ketimpangan-ketimpangan yang ada tadi gitu loh. Ya saya kira itu kan persoalannya gitu. Nah itu terjadi kan berarti memang satu sisi masyarakatnya juga masih nyaman dengan kondisi itu. Pada sisi lain juga partainya juga ya seperti orang jualan lah, lu jual, pembelinya minta apa, atau ya terbentuknya itu yang terjadi kan, sehingga akhirnya jauh dari gagasan-gagasan itu. Semuanya orangnya kemudian ketika masuk duduk ya cenderungnya bagaimana mengkalkulasi atau mengkapitalkan yang ada sehingga nanti bisa jadi modal pada periode 5 tahun berikutnya. Begitu yang terjadi ya? Ya akhirnya begitu ya. Kalau selalu kalkulasi ekonomi, padahal kan pemilu itu harus dijadikan sarana bagaimana mengisi jabatan-jabatan untuk mensejahterakan rakyat kan itu kan. Nah tapi yang terjadi memang sebaliknya. Itu memang banyak faktor lah itu ya. Jadi demokrasi itu kan sekali lagi ya tidak hanya ditunjang ya, sistem demokrasi akan bagus itu tidak hanya ditunjang oleh prosedur yang dilaksanakan rutin 5 tahunan, lalu kemudian tidak hanya ditunjang oleh partai politik, tapi ditunjang juga atau disangga oleh ya
yang disebut pilar itu, yang dipilari oleh masyarakat sipil yang baik juga gitu, dan masyarakat pemilih yang rasional gitu ya, yang paham tentang demokrasi gitu. Nah, ini kan masyarakat memang harus dididik untuk itu sebenarnya. Jadi tidak hanya memilih orang ya, tapi juga misalnya berdebat tentang apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang itu gitu. Maka yang terjadi saat ini kan seperti Mas Cahyo bilang, itu faktor-faktor, bukan faktor-faktor rasional, tapi faktor-faktor yang lebih emosional yang berlaku ya, yang menjadi penentu dari orang dipilih atau tidak. Kan kalau dilihat dari voter behavior gitu, perilaku pemilih itu kan ada 3 ya kelompok besar gitu, walaupun varian-variannya banyak gitu. Ya, misalnya pertama, kalau dari orang memilih karena kedekatan secara sosiologis ya, dia satu kelompok, satu suku, satu agama gitu, dengan orang, satu komunitas dengan orang yang akan dipilih itu memang ada ya di masyarakat kita. Lalu kemudian yang kedua, memang secara emosional ya, kedekatan ideologi, kedekatan yang sifatnya emosional gitu ya, yang lebih mengetuk perasaan gitu ya, baik perasaan bersedih, marah bersama atau apa bersama, itu pendekatan sosiologis. Nah, yang ketiga itu pendekatan yang lebih rasional. Jadi orang memilih karena memang dia dilihat dari visi misinya bagus, lalu kemudian program kerjanya bagus. Nah, yang kayak gitu ini kan perlu kerja keras ya di masyarakat kita ya, juga harus dididik seperti itu. Nah, partai politik itu kadang-kadang, mohon maaf, hanya mengambil keuntungan yang sifatnya bagaimana dia terpilih, sehingga dia melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat, atau disebut populisme, politik populisme itu. Jadi populisme itu dia mengakomodasi apa yang masyarakat butuhkan, walaupun itu misalnya dari sisi pendidikan politik itu tidak ideal gitu, sehingga datang ke masyarakat ya, para caleg itu datang ke masyarakat seperti mereka bertanya gitu, seperti apa, perlu kerudung merah atau kerudung ungu gitu, atau hal-hal yang sifatnya populis gitu, sehingga simbol yang sering dimainkan bukan beradu gagasan apa yang saya akan kerjakan jika terpilih nanti gitu, atau program-program ya, program-program yang akan dia perjuangkan di parlemen atau ketika dia menjabat. Itu yang kemudian yang agak agak problem ya dalam masyarakat kita, yang seharusnya kita dorong ya ke masyarakat yang atau pemilih-pemilih yang lebih rasional. Ya, betul konsep. Jadi itulah yang terjadi. Partai politik jadinya akhirnya mengikuti apa maunya masyarakat, tapi pada sisi lain masyarakat sepertinya memilih apa yang disodorkan oleh partai politik ya. Ini agak rumit nih ya bicaranya. Kita ini kayaknya putar lagu dulu nih Mbak Rana nih, biar agak teduh lah. Kita break dulu sejenak Sobat Pas ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 105,2 Cilegon Pulse FM News and Entertainment. Masih bersama saya Rana Kabani Sobat Pas, dan tetap masih bersama bapak-bapak ganteng di sini yang lagi bicara tentang politik. Santai ya Pak ya. Menggebu sekali dari tadi ini ya. Ada Bapak Usep S. Ahyar. Anda tahu kan ya, ini selaku pakar politik, peneliti senior Populi, dan juga ini dibantu untuk dipandu langsung sama Bapak Cahyo Hendro Atmoko selaku host. Silakan Bapak dilanjutkan. Terima kasih Mbak Rana. Ya, kembali lagi pemirsa sekalian. Jadi tadi kalau bicara tadi kan kondisi realitas yang sebenarnya tidak bagus pada konteks demokrasi, harusnya kan gitu. Tentunya harus ada upaya sih Kang Usep. Kalau kita bicara hanya tentang jargon untuk kampanye, stop politik uang, stop ya gunakan akal sehat dan sebagainya, tidak cukup. Harus ada perangkat yang lain. Saya kira harus untuk menata ini kembali menjadi lebih baik gitu. Gimana Kang Usep punya ini dari riset-risetnya, dari advice yang diberikan? Ya, saya kira setuju ya. Jadi memang mengubah ya situasi
demokrasi ya yang prosedural menuju lebih yang substansi, itu memang prasyarat demokrasinya itu juga harus diperbaiki gitu ya. Misalnya banyak yang menyebut gagasan bahwa pendanaan partai politik itu juga harus dibiayai oleh APBN agar oleh rakyat ya, agar partai-partai itu juga dipaksa untuk tidak memberikan atau menerima sumbangan yang mengikat dari tidak dibiayai oleh yang punya kepentingan lebih dalam konteks memenuhi atau mempertahankan kepentingannya gitu ya. Selama ini kan dari APBN itu juga belum banyak gitu ya. Kan ada pendanaan dana partai politik itu ada dana ya. Dana kan sumber partai politik itu paling tidak ada 3, Mas. Ya selama ini. Jadi dari pembiayaan dari APBN, lalu kemudian juga iuran pengurus dan anggota gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga itu dari sumbangan sumber lain ya. Nah, yang kebanyakan itu sumber lain itu yang kemudian mengikat partai politik untuk melakukan hal-hal yang melaksanakan atau mendukung kepentingan itu, dan itu banyak walaupun dibatasi oleh undang-undang. Tapi kan saat ini ya kayak pelaporan dan lain sebagainya itu masih belum dipaksa untuk tertib gitu. Nah, dari APBN itu sendiri itu juga masih kecil. Jadi per suara itu kalau nggak salah sekarang itu 1.000 per suara. Jadi itu tidak cukup sebenarnya untuk menyewa sekretariat lalu kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan di partai politik yang sangat high cost itu. Itu melakukan kampanye ya, beberapa kampanye itu sudah dilakukan oleh penyelenggara. Ya, nah itu hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki secara prosedur agar misalnya jalur oligarki untuk mengangkangi demokrasi itu tidak terbuka lebar gitu ya, sehingga kepentingan-kepentingan partai politik tidak hanya menjalankan kepentingan oligarki yang memberikan pendanaannya, tapi dia berjalan di atas kedaulatan rakyat. Itu kan saya kira pertama ya yang mungkin bisa dilakukan, diupayakan kalau dalam konteks ini memperbaiki soal pendanaan politik. Tapi kemudian sistemnya juga harus dibangun. Pemerintahannya juga harus memaksa dalam tanda petik ya partai politik itu untuk memperbaiki dirinya agar pembiayaan itu, pendanaan itu dilakukan untuk memperbaiki atau melakukan demokratisasi di partai itu, sehingga partai politik itu menjadi partai yang demokratis dan terbuka sebagaimana undang-undang menuntut mereka gitu. Misalnya dalam konteks rekrutmen. Jadi rekrutmen itu juga tidak hanya rekrutmen pengurus, anggota, tapi juga mereka itu kan juga diberikan wewenang untuk merekrut calon-calon pejabat yang akan mengisi jabatannya baik di eksekutif atau di legislatif. Itu kan sebenarnya kepentingan publik, kepentingan rakyat, dan rakyat harus melakukan mengontrolnya dengan undang-undang, dan undang-undang itu membicarakan atau meminta partai politik agar melakukannya dengan demokratis dan terbuka. Nah, selama ini dalam proses-proses rekrutmen, baik rekrutmen pengurus, anggota, ataupun untuk mengisi calon pejabat di eksekutif dan legislatif, itu masyarakat hanya di ujungnya. Sementara syarat-syarat siapa yang berhak dan lain sebagainya itu tidak terbuka, tidak inklusif gitu. Misalnya dalam rekrutmen pengurus, ya kita tahu ya partai politik itu seperti punya pribadi gitu, dikuasai oleh keluarga tertentu. Itu kan persoalannya bagaimana melakukan dengan demokratis dan terbuka. Jadi proses-proses itu juga harus dilakukan dengan baik, sehingga rakyat itu tidak hanya diminta memilih di ujungnya saja untuk setelah calon-calon untuk mensahkannya saja, tapi dari proses-prosesnya juga mereka harus mengontrol itu. Dan pemerintah sebagai mitra ya, dan sebagai wakil dari
masyarakat itu juga harus memaksa dalam tanda petik ya, partai politik itu harus melakukan pelaporan dengan baik. Selama ini itu kan dana-dana rakyat untuk apa ya, dalam konteks partai politik itu apa namanya, itu lebih banyak diatur oleh ADART, berarti diatur oleh dirinya sendiri, padahal itu adalah uang rakyat, dan yang diatasnamakan adalah kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat umum. Dan masyarakat kalau ada lembaga yang mengatasnamakan kepentingan publik, mereka berhak untuk mengontrolnya gitu, termasuk partai politik. Satu itu saya kira dalam konteks kelembagaan ya, partai politik. Artinya selama kemudian proses demokrasi di internal partai politik sendiri belum selesai, ya mungkin kondisi yang muskil juga perbaikan demokrasi secara lebih luas seperti itu. Ya, selama karena partai politik kan di dalam konteks demokrasi, dalam konteks pemilu ya di Indonesia itu sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam konteks demokrasi. Betul. Karena dialah yang menseleksi calon-calon pejabat di eksekutif dan legislatif. Dialah yang mencalonkan presiden, dialah yang mencalonkan dari partai politik itulah. Maka peran-peran partai politik harus dikontrol dengan baik ya, sehingga apa namanya, celah-celah ya, celah-celah yang untuk menunggangi kepentingan rakyat itu tidak masuk lewat itu. Ini kan kadang-kadang bersatu gitu, bersatu di situ. Dia pengusaha, dia yang apa namanya, super kaya, dia yang menguasai media, dia yang punya partai politik, sehingga apa namanya, akhirnya partai politik itu lebih banyak mengabdi pada kepentingan oligark, kepentingan apa, elit-elit itu, daripada mengabdi pada kepentingan kedaulatan rakyat yang memegang kedaulatan secara seutuhnya. Nah, yang kedua saya kira itu ya, selain kelembagaan ya, selain partai-partai ya, lalu kemudian yang kedua soal aturan. Nah, yang ketiga saya kira itu juga civil society-nya harus dibangun. Pilar demokrasi itu tidak akan lengkap kalau civil society-nya juga tidak dibiarkan kebebasan mengkritiknya gitu. Lalu kemudian saya kira juga masyarakat itu juga harus apa namanya, dibawa menuju pada pemilih-pemilih yang lebih rasional, sehingga demokrasi itu akan berjalan dengan baik ya, dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas. Iya, betul. Ya, gitu Kang Usep, artinya bahwa pada akhirnya harus banyak perbaikan dari sisi regulasinya, dari sistem yang ada, dan juga pada akhirnya adalah kembali pada masyarakat sendiri. Mari masyarakat harus lebih menggunakan akal sehat menuju demokrasi yang lebih baik, menuju negara yang lebih baik, menuju masyarakat yang lebih berkeadilan. Mungkin seperti itu Mbak Rana, diskusi kita sore ini. Baik, terima kasih Bapak. Ini apakah sudah berkesimpulan atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira kesimpulannya seperti itu, bahwa kembali lagi untuk menuju cita-cita demokrasi yang lebih baik, bahwa pada akhirnya adalah kembali masyarakat harus berkontribusi lebih banyak untuk memberikan demokrasi yang lebih, atau berkontribusi pada pembentukan demokrasi yang lebih sehat menggunakan akal sehat, mungkin itu kan. Oke, baik. Oke, Sobat Pas, untuk saat ini ngobrol politik bersama Bapak Usep S. Ahyar selaku pakar politik dan peneliti senior Populi, dan ini dibantu juga sama Bapak Cahyo Hendro Atmoko selaku host. Sudah selesai untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.